Ya contoh, kalau kita menjadi orang yang tidak bisa mengatur keuangan kita dengan baik, atau kita menjadi orang yang hidup mengikuti keinginan diri, itu akan menyebabkan kita ini terjebak dalam hutang piutang. Ketika seseorang terjebak dalam hutang piutang, harusnya itu membuat kita sadar kalau kita tidak menganggap enteng didikan Tuhan. Makanya banyak orang yang datang kepada saya ya mengeluh mereka dikejar-kejar debt collector, hutang online dan lain sebagainya. Baik, firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-12. Kitab Ibrani pasal yang ke-12, saudara, saya akan bacakan untuk kita. Ibrani pasal yang ke-12 mulai dari ayat yang ke-5. Ya, firman Tuhan berkata, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya." Ayat yang ke-6, "Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Ayat yang ke-7, "Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang." Saudara, firman ini berkata, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya." Saudara, ada begitu banyak cara Tuhan untuk memperingati kita sebagai anak-anaknya. Dia Tuhan yang mengasihi kita anak-anaknya seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Dan salah satu cara Tuhan memperingatkan kita agar tidak lebih jauh tersesat dan tidak lebih jauh jatuh adalah lewat masalah, persoalan, tekanan, dan ujian iman yang kita alami. Itu adalah salah satu cara Tuhan memperingatkan kita, umatnya dan anak-anaknya. Firman ini berkata, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang anggap enteng didikan Tuhan. Ya, ada banyak orang yang menganggap enteng masalahnya sehingga itulah yang menyebabkan orang Kristen itu banyak yang hidupnya tidak berubah-berubah. Sekalipun sudah dihantam masalah berkali-kali, ya tidak berubah. Kenapa? Karena dia anggap enteng didikan Tuhan. Apa maksud kata dari anggap enteng? Ya, artinya tidak mau peduli dengan didikan Tuhan. Tidak mau peduli dengan teguran Tuhan. Tuhan bisa menegur orang lewat sakit penyakit, Tuhan bisa menegur orang lewat masalah dan persoalan yang kita alami. Ya contoh, kalau kita menjadi orang yang tidak bisa mengatur keuangan kita dengan baik, atau kita menjadi orang yang hidup mengikuti keinginan diri, itu akan menyebabkan kita ini terjebak dalam hutang piutang. Ketika seseorang terjebak dalam hutang piutang, harusnya itu membuat kita sadar kalau kita tidak menganggap enteng didikan Tuhan. Makanya banyak orang yang datang kepada saya ya mengeluh mereka dikejar-kejar debt collector, hutang online dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur beberapa orang bertobat, saudara. Ya, bertobat artinya apa? Tuhan itu berkata, asal ada makanan, pakaian itu cukup. Kenapa orang bisa terjebak dalam hutang? Karena dia keinginannya itu melampaui kebutuhannya. Kita harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Saya berbicara bukan karena saya tidak pernah mengalami. Di dalam kesaksian saya, bahkan khotbah-khotbah saya pernah berkata, saya pernah dikejar debt collector, saudara. Karena saya tidak bisa membayar hutang. Ketika saya dikejar debt collector dan tagihan hutang yang begitu banyak, saya dan suami duduk, ya kami merenung. Tuhan, ya apa yang salah dari hidup kami? Kalau ada yang perlu kami perbaiki, ampuni kami Tuhan. Mungkin kami sudah salah, mungkin kami hidup, keinginan kami itu lebih besar daripada kebutuhan kami. Ya, kita harus bisa menyesuaikan. Lalu ketika kami bertobat, kami duduk bersama, kami menghitung semua hutang-hutang kami. Kita mulai berdoa dan kita mulai tumpang tangan. Tuhan, kami bertobat, kami tumpang tangan semua hutang ini. Kami berdoa, ketika kami bertobat, Tuhan sanggup membuka jalan. Tapi bertobat dulu.
Nah, banyak orang itu tidak bertobat. Dia mencari cara untuk menyelesaikan utangnya tapi nggak bertobat. Nanti kalau utangnya lunas atau dibantu orang dilunasin, dia nanti utang lagi. Nah, ini yang namanya menganggap enteng didikan Tuhan. Contoh, orang yang merokok ya sudah dilarang, dirokok aja. Kita nggak usah ngomong firman lah saudara ya. Di dus rokok aja ditulis jangan merokok. Merokok itu merugikan kesehatan. Dilarang merokok, anjuran pemerintah dilarang merokok. Di dus rokok aja ditulis bahwa itu racun, bisa menyebabkan kematian, kanker dan lain sebagainya. Lalu ketika seseorang kena sakit, misalnya ya paru-paru atau apapun yang bersangkutan dengan rokok, kalau orang itu menanggapi didikan Tuhan itu, dia akan duduk dan berkata, Tuhan ampuni saya. Saya tahu saya ini sakit karena saya merokok, karena saya minum minuman keras, karena saya tidak menjaga tubuh saya. Saya makan makanan sembarangan, makanya saya sakit. Saya bertobat, Tuhan ampuni saya, sembuhkan aku. Kalau aku sembuh, aku akan berhenti merokok, aku akan berhenti minum minuman keras, aku akan berhenti makan makanan yang tidak sehat. Itu namanya Anda tidak menganggap enteng didikan Tuhan. Tapi orang yang menganggap enteng didikan Tuhan, ya dia mencari kesembuhan, bahkan berdoa, tapi setelah sembuh merokok lagi dia. Akhirnya dia sakit yang lebih parah, bahkan banyak yang tidak diberikan kesempatan hidup mati saudara. Mari jangan anggap enteng didikan Tuhan. Karena Tuhan itu memperingatkan kita lewat masalah, lewat sakit penyakit, lewat banyak hal. Di dalam segala masalah hidup yang kita alami itu pasti ada nilai pembelajarannya. Mari introspeksi diri. Firman ini dengan jelas berkata, jangan anggap enteng didikan Tuhan, ya, dan jangan ya kamu putus asa ya apabila ya kamu diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang dianggapnya sebagai anak. Kalau hari ini engkau menderita, engkau ada dalam masalah persoalan, bersyukur, sebab itu artinya Tuhan menyesah orang yang dia kasihi. Ya, Tuhan menghajar orang yang dianggapnya anak. Kalau kita lagi dalam keadaan tertekan hari ini, mungkin engkau ya sedang masalah di dalam keluargamu, tertekan oleh suamimu, oleh orang tuamu, oleh anakmu, bersyukur. Kalau hari ini engkau menjadi orang yang tertekan di kantor, oleh bosmu, teman sekerjamu, bersyukur. Kenapa? Karena ya Tuhan itu mendidik orang yang dikasihinya loh. Jangan berkata, Bu itu teman saya di kantor tuh jahat banget, tapi kok hidupnya beruntung ya. Kayaknya dia itu aman-aman saja, kayak itu justru bahaya saudara. Ingat, cara pandang dunia ini berbeda dengan cara pandang Tuhan. Orang dunia beranggapan kalau orang hidupnya lurus-lurus saja, semuanya serba bagus, berarti dia diberkati atau sukses. Tapi di pandangan Tuhan, Tuhan bilang berbahagialah kalau kamu menderita karena kebenaran. Jadi konsep dan pemahaman kita itu harus sama dengan pemahamannya Tuhan. Dan yang terlebih hari ini kita diperingatkan, jangan anggap enteng masalahmu, jangan anggap enteng penderitaanmu, jangan anggap enteng persoalan yang kau hadapi hari ini, karena bisa jadi itu adalah cara Tuhan yang sedang mendidik kita. Bisa jadi masalahmu itu adalah cara Tuhan memperingati kita agar kita tidak jatuh lebih jauh, agar kita bertobat. Kalau hari ini engkau diperingati, mungkin engkau kehilangan uang di saham, itu adalah cara Tuhan bersyukur supaya engkau tidak kehilangan lebih banyak lagi. Ya, tidak ada yang terjadi secara kebetulan di hidup kita, asal kita mau percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja saudara. Ya, dikatakan di sana sebab ya jika kamu itu ya tidak dihajar, maka kamu itu bukan anak. Ya, tidak ada anak yang tidak diajar oleh orang tuanya. Ya, sebagaimana seorang ayah menghajar anaknya, ya, demikian juga Tuhan menghajar kita. Jikalau kamu harus menanggung ganjaran, maka Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kalau kita menanggung ganjaran, kalau kita menghadapi masalah dan persoalan,
tekanan. Bersyukur itu artinya Tuhan anggap kita ini anak. Justru kalau hidup saudara tidak pernah menderita, tidak pernah susah, tidak pernah ada masalah, hati-hati, jangan-jangan kita nggak dianggap anak. Ayat ini berkata, ya, apa ciri dari anak Allah, saudara? Dia menderita, ya. Anak Allah itu akan mendapat ganjaran. Kalau dia buat salah, diperingati. Memang sakit, tetapi ya Tuhan mau mendidik kita karena dia menganggap kita ini anak. Jadi ciri anak Allah yang utama itu dia menerima ganjaran, menerima hajaran, didikan dan peringatan dari Bapaknya. Jangan bersungut kalau hari ini engkau sedang ada dalam persoalan, dalam masalah, tekanan. Itu artinya Tuhan menganggap engkau anak. Karena dikatakan di sini saudara, ya. Jadi sebab ya kalau kita tuh nggak dihajar, maka kita ini bukan anak. Tetapi ya jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus kamu derita, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Saudara mau menjadi anak yang disayang, anak yang mengalami ya kemuliaan, atau anak-anak gampang, anak sembarangan? Kita bisa lihat anak-anak itu kalau nggak pernah dididik orang tuanya itu anak kurang ajar, anak gampang, semua juga orang jengkel saudara. Ya, nah ketika kita mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, maka kita harus siap untuk dibentuk, kita harus siap untuk diproses, kita harus siap untuk dididik oleh Tuhan. Ya, jangan mau menjadi anak-anak gampang, tetapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dibentuk sehingga kita bisa melihat ya masa depan yang penuh dengan harapan. Satu pesan firman Tuhan pagi ini, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa kalau engkau diperingatkannya. Jangan putus asa. Berkatakan, aku percaya Tuhan, di balik semua masalah ini ada peringatan Tuhan. Aku percaya ada nilai didikan Tuhan. Aku tidak akan putus asa. Sebesar apapun masalah yang aku harus hadapi, aku tidak akan pernah berputus asa karena aku percaya Tuhanku, Tuhan yang turut bekerja untuk kebaikanku. Ingat, jangan anggap enteng masalahmu, penderitaanmu, persoalanmu, ya, dan jangan putus asa apabila Tuhan sedang mendidik kita. Tetaplah percaya bahwa segalanya itu akan menjadi indah pada waktunya, saudara.